teman-teman, hari ini saya begitu sangat spesial sekali karena saya sekarang sedang berada di salah satu yayasan di Yogyakarta, yaitu adalah Victory Plus Yogyakarta. Nah, saya tidak sendirian nih teman-teman. Di samping saya sudah ada narasumber yang akan memberikan informasi tentang yayasan ini. Nah, langsung saja nih Pak. Kayaknya kalau kita pakai masker itu kurang terlihat gitu kan Pak, wajah cakep kita ya Pak ya. Ya. Nah, di teman di sini tuh memang benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Jadi ya sekarang kita boleh ya Pak buka masker ya untuk bincang-bincang ya Pak ya. Tetap jaga jarak ya. Iya, tetap jaga jarak. Nah, Pak, sebelumnya Farid mau ngucapin terima kasih nih Pak telah diberikan kesempatan untuk ya berbagi informasi dan juga mungkin ilmu juga terhadap Farid pribadi dan juga teman-teman nonton yang saat ini Pak. Nah, boleh dong Pak perkenalkan Bapak siapa, terus saat ini aktivitasnya apa sih seperti itu Pak? Oke, ya saya Samuel Rahmat Subekti. Iya Bapak Samuel ya. Ya Samuel panggilannya dan ya tadi kan udah dijelaskan ya dari Yayasan Victory Plus Yogyakarta. Iya. Yayasan Victory Plus ini sampai saat ini satu-satunya yayasan di Yogyakarta yang memberikan dukungan dan pemberdayaan untuk orang dengan HIV dan AIDS. Ya, jadi dan itu yang menjadi visi utama kami, jadi memberikan dukungan dan pemberdayaan orang dengan HIV AIDS atau ODA, tapi juga OHIDA-nya juga. Ya. Oke, baik. OHIDA adalah orang yang hidup bersama ODA, jadi entah pasangannya atau keluarganya. Gitu. Victory Plus Yogyakarta ini berdirinya kapan sih Pak? Ya, kami di Jogja dari tahun 2004 ya. 2004 ya, belum lama kan ya. Iya. Masih tahun 2000-an. Iya. Ya, jadi sebelum ya memang latar belakangnya dulu awalnya kami ada panti rehabilitasi untuk korban narkoba ya. Jadi ya khusus pecandu narkoba suntik, kami ada panti rehabnya dan sekitar tahun 2000-an menuju ke 2003-2004 itu kami mulai mendapatkan teman-teman yang datang ke rehab kami ya, diantar keluarganya tidak hanya kecanduan narkoba saja, tapi mereka sebagian ada yang terinfeksi HIV. Dan kondisi di tahun-tahun itu tidak banyak ya panti rehabilitasi di Indonesia yang mau atau bersedia menerima pecandu plus HIV ya, karena sebagian juga kan waktu itu sebagian besar pecandu narkoba suntik juga tidak hanya kecanduan tapi juga terinfeksinya hepatitis C gitu. Iya. Nah, tapi waktu itu ada datang ke kami tidak hanya hepatitis C tapi juga ada HIV-nya juga. Diawali sekitar 7 orang di tahun itu dan terus ketika kami berkenalan semakin banyak teman-teman pecandu yang ODA di salah satu rumah sakit di Yogyakarta waktu itu kami mulai berkenalan dan mereka bergabung semakin banyak dan akhirnya kami terus berkembang sampai hari ini membentuk sebuah awalnya LSM kemudian berkembang menjadi yayasan. Sejauh ini Pak dari tahun 2004 sampai sekarang udah 2021, achievement atau prestasi apa sih Pak yang didapatkan oleh yayasan ini Pak? Ya, kalau dibilang prestasi mungkin ya belum berprestasi seperti apa ya, karena kalau untuk di DIY belum ada pembandingnya gitu masalahnya. Jadi dibilang bagus apa enggak ya itu tergantung masyarakat yang melihat. Tapi yang pasti sejak tahun 2004 memang kami berkomitmen prioritas utama kami adalah memberikan dukungan buat mereka ya teman-teman yang terinfeksi karena sejauh ini memang tidak banyak dan bahkan belum ada yang memang dengan serius support mereka gitu. Dan dari situ dengan adanya kami bersama-sama di sini
sejauh ini kita sudah berkembang. Kami kan tidak hanya memberi support secara personal ya kepada orang dengan HIV, tapi juga mendorong terbentuknya KDS juga, kelompok-kelompok dukungan sebaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini ada 9 komunitas yang sudah terbentuk, dan itu semuanya dalam pengayoman lembaga ini, Yayasan Victory Plus gitu. Yang lebih penting adalah saya melihat semakin banyak orang memahami dan lebih spesifik lagi adalah untuk mereka yang punya mempunyai perilaku berisiko terinfeksi, sekarang kesadarannya semakin baik untuk selalu memeriksakan diri gitu. Karena kalau tantangan di awal dulu kan kita sangat sulit ya untuk berkenalan dengan orang yang terinfeksi, dan kemudian dengan mekanisme ada kerjasama yang baik dengan pihak layanan kesehatan, sistem rujukan berjalan. Jadi ketika orang tahu status terinfeksi di layanan kesehatan, akan dirujuk ke kami ya, kami untuk mendapatkan dukungan di luar layanan kesehatan, dukungan psikososial. Terkait pengobatan, berdasarkan informasi yang ya mungkin semua orang tahu ya Pak, HIV itu kan nggak ada obatnya atau mungkin nggak bisa disembuhkan. Apa stigma itu benar Pak? Ya, itu ya benar dan tidak benar. Ya, artinya HIV tidak ada obatnya ya salah ya, tapi artinya obatnya ada ya, tapi tidak untuk menghilangkan virus. Baik. Obatnya ada yang namanya ARV, antiretroviral. Jadi ketika obat ini adalah untuk menekan virus supaya tidak berkembang, dan itu secara tidak langsung menaikkan imun tubuh sehingga virus tidak berkembang dan tidak ditularkan kepada orang lain. Jadi itu yang membuat artinya setiap orang yang terinfeksi kalau mengikuti alur rujukan dan pengobatan, mereka akan mengikuti terapi ARV dan mereka akan tetap sehat dan produktif gitu. Dan bisa melakukan aktivitas dengan orang normal seperti biasa. Orang yang tidak terinfeksi. Bahkan kalau mereka mau menikah itu bisa tidak menularkan kepada pasangannya. Kalau dia perempuan yang terinfeksi juga bisa melahirkan bayinya tanpa menularkan ke bayinya. Bahkan bisa memberikan aksi eksklusif dan sebagainya. Jadi artinya seandainya tahu status HIV-nya sedini mungkin jauh lebih baik ya, karena bisa tetap bisa diterapi dan bahkan kemudian di kehidupan selanjutnya bisa seperti kebanyakan orang yang hidup tanpa HIV. Kita harus tahu dulu cara penularannya. Gitu. Jadi contohnya misalkan bisa tertular lewat darah, ya, darah. Ya. Jadi kalau pernah menerima transfusi darah dan darah yang ditransfusikan itu tidak di screening HIV, gitu. Nah itu dan ada virus HIV-nya itu bisa terinfeksi. Ya. Kemudian itu tadi seperti pecandu narkoba suntik. Ya, kalau di masa yang lalu ketika banyak pecandu narkoba suntik, hampir sebagian besar mereka suka bergantian satu jarum suntik untuk rame-rame. Gitu. Ketika ada satu teman sudah terinfeksi, dia akan menularkan kepada teman-teman yang lain karena pakai jatuh satu jarum suntik yang tidak steril bersama-sama. Kemudian yang lain adalah masalah perilaku seksual yang sekarang ini banyak teman-teman terinfeksi karena perilaku seksual. Jadi artinya perilaku seksual yang tidak aman, yang tidak pernah pakai kondom, tidak pakai pengaman gitu. Dan itu yang membuat orang bisa terinfeksi gitu. Nah itu yang perlu dimengerti. Jadi artinya kalau ada pengalaman seksual semacam itu ya sebaiknya segeralah memeriksakan diri gitu. Benar. Ke puskesmas terdekat yang ada klinik tes HIV-nya. Karena sekarang di seluruh Indonesia sebagian besar puskesmas sudah bisa melayani tes HIV tanpa harus membayar. Untuk pengobatannya sendiri tuh Pak, apakah itu di cover? Obat gratis. Gratis dari pihak puskesmasnya. Iya, jadi itu kan subsidi pemerintah obat itu. Jadi semua tersedia di rumah sakit dan puskesmas. Oke, baik. Gitu. Jadi semua orang mengakses gratis. Yang kalau ada biaya yang dikeluarkan, biasanya
terkait dengan pendaftaran rumah sakit tersebut. Iya, Ya, benar, jadi benar. atau ketika dia jatuh sakit, dia harus rawat inap dan sebagainya, ya memang harus punya BPJS kalau Iya. supaya bisa di cover gitu. Apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman di luar sana yang mungkin lagi nonton saat ini, ya mungkin punya gejala ataupun punya riwayat seks bebas atau pergaulan bebas dan mungkin takut untuk mencoba tes HIV. Apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman yang di luar sana yang lagi nonton, Pak? Ya, intinya kalian nggak usah takut ya. Jadi hidup dengan HIV itu bukan akhir dari segalanya. Jadi yang penting adalah kalau kalian punya pengalaman atau merasa ada perilaku yang berisiko terinfeksi HIV, segeralah memeriksakan diri selagi kalian masih sehat dan bisa beraktivitas dan produktif gitu. Jadi karena dengan semakin dini kalian tahu status HIV itu semakin baik karena bisa segera seandainya positif bisa segera diobati supaya tidak menjadi lebih buruk kehidupannya. Nah, itu yang sebaiknya kita lakukan. Terima kasih nih Pak telah atas waktunya udah berbagi di YouTube channel ini dan semoga ya bisa memberikan informasi dan edukasi juga ke teman-teman semua tentang HIV/AIDS dan terutama yang di Jogja ini, jangan sampai kita lengah dan ya mungkin bisa menghubungi Pak Samuel juga, nanti akan saya taruh Instagramnya Victory Plus Yogyakarta di bawah sini dan teman-teman jangan lupa nih di subscribe YouTube channel ini agar saya lebih semangat lagi memberikan edukasi dan cerita inspiratif juga, and see you the next vlog.